Sebuah laporan audit keuangan daerah, yang awalnya dianggap biasa, justru memicu penyelidikan serius. Dari pemeriksaan dokumen anggaran, penyidik menemukan pola keputusan yang tidak wajar dalam sejumlah proyek pemerintah daerah. Nama seorang kepala daerah kemudian muncul berulang kali dalam berbagai dokumen penting. Saat dimintai klarifikasi, ia berdalih tidak memahami aturan birokrasi, karena latar belakangnya sebagai musisi sebelum terjun ke dunia politik. Pernyataan tersebut langsung memunculkan banyak pertanyaan. Bagaimana mungkin seorang pejabat yang telah lama berada di dunia politik mengaku tidak memahami tata kelola pemerintahan yang dipimpinnya? Penyelidikan pun terus berlanjut untuk menelusuri setiap keputusan yang tercatat dalam dokumen resmi pemerintah daerah. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Cerita Pendek 378, tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Dan tuliskan pendapat kalian tentang peristiwa ini di kolom komentar. Tulis juga kalian menonton dari kota mana. Sebuah laporan audit keuangan daerah tiba di meja penyelidikan. Di antara puluhan dokumen pemeriksaan rutin yang biasa masuk setiap bulan, berkas itu awalnya tampak tidak berbeda dari laporan lainnya. Namun setelah diperiksa lebih teliti, beberapa catatan di dalamnya menimbulkan tanda tanya. Saya menerima laporan tersebut sebagai bagian dari tugas penyelidikan awal. Sebagai perwira polisi yang sudah cukup lama menangani kasus penyimpangan anggaran, saya terbiasa melihat pola yang seringkali tersembunyi di balik angka-angka. Di halaman pertama laporan itu, tercantum rangkuman perubahan anggaran pada sejumlah proyek pemerintah daerah. Secara administratif, semuanya terlihat sah. Ada tanda tangan pejabat, ada berita acara, dan ada dokumen pendukung. Namun setelah membaca beberapa halaman berikutnya, muncul satu pola yang tidak biasa. Beberapa proyek mengalami perubahan nilai anggaran secara berulang dalam waktu yang relatif singkat. Nama kontraktor yang terlibat juga muncul berkali-kali dalam proyek berbeda. Hal seperti ini tidak selalu berarti pelanggaran. Dalam praktik birokrasi, perubahan anggaran memang bisa terjadi karena berbagai alasan teknis. Tetapi ketika pola yang sama muncul terus-menerus, penyelidik tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Saya kemudian meminta tim untuk menelusuri seluruh dokumen tambahan yang berkaitan dengan proyek tersebut. Beberapa hari kemudian, ruang kerja kami mulai dipenuhi salinan laporan, dokumen rapat, serta catatan keputusan anggaran. Seorang penyidik muda bernama Rizal membantu memeriksa detail dokumen itu satu persatu. Ia dikenal teliti dan memiliki kemampuan membaca pola keuangan dengan cepat. Saat menelusuri daftar pejabat yang menandatangani persetujuan proyek, Rizal berhenti sejenak. "Pak, ada satu nama yang terus muncul," katanya sambil memutar layar laptop ke arah saya. Nama itu tercantum di hampir setiap dokumen penting. Sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, nama tersebut bukan sosok yang asing bagi publik. Ia dikenal luas, bukan hanya karena jabatannya sebagai kepala daerah, tetapi juga karena latar belakangnya yang sebelumnya berasal dari dunia hiburan. Dalam beberapa tahun terakhir, karier politiknya sering menjadi sorotan media. Ia dikenal aktif, menghadiri berbagai kegiatan pemerintahan maupun acara publik. Namun, laporan audit yang ada di depan kami menunjukkan sesuatu yang berbeda. Keputusan-keputusan penting terkait anggaran daerah tampak terhubung dengan tanda tangan yang sama. Temuan itu tidak serta-merta menjadi bukti pelanggaran. Dalam struktur pemerintahan daerah, kepala daerah memang memiliki wewenang dalam banyak kebijakan. Tetapi bagi penyelidik, setiap pola yang tidak biasa harus diperiksa lebih jauh. Saya menutup map laporan itu dan memandang tumpukan dokumen yang semakin bertambah di meja kerja. Insting saya mengatakan satu hal. Laporan yang awalnya terlihat biasa ini, kemungkinan hanya permulaan dari cerita yang jauh lebih besar. Dan jika penyelidikan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin akan terungkap sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik administrasi pemerintahan yang tampak rapi di atas kertas. Penyelidikan tidak berhenti pada laporan audit yang kami terima. Setelah dokumen awal dipelajari lebih dalam, tim mulai menelusuri
alur keputusan yang menghubungkan setiap proyek yang tercantum di dalam laporan tersebut. Langkah pertama adalah memeriksa notilan rapat, surat keputusan, dan dokumen administrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dari situ terlihat bagaimana sebuah proyek disetujui, siapa saja pejabat yang terlibat, serta bagaimana anggaran akhirnya dialokasikan. Hasil penelusuran awal memperlihatkan sesuatu yang menarik. Dalam beberapa proyek, perubahan anggaran terjadi setelah rapat koordinasi internal pemerintah daerah. Perubahan tersebut tercatat secara resmi. Namun waktunya terbilang cukup singkat sejak keputusan awal ditetapkan. Rizal kembali membawa beberapa dokumen tambahan ke meja kerja saya. "Pak, hampir semua revisi anggaran ini terjadi setelah rapat yang dihadiri pejabat inti pemerintah daerah," katanya. Saya memeriksa satu persatu dokumen yang ia tunjukkan. Di sana terdapat daftar hadir rapat, catatan pembahasan, serta tanda tangan para pejabat yang mengikuti pertemuan tersebut. Nama yang sebelumnya kami temukan kembali muncul di hampir semua berkas. Sebagai kepala daerah, kehadirannya dalam rapat memang bukan hal yang mengejutkan. Namun yang menarik perhatian adalah perannya dalam beberapa keputusan yang mengubah nilai anggaran proyek untuk memastikan semuanya berjalan sesuai prosedur. Kami mulai memanggil beberapa pejabat pemerintah daerah sebagai saksi klarifikasi. Salah satu pejabat yang datang memberikan keterangan menjelaskan bahwa banyak urusan teknis pemerintahan sehari-hari sebenarnya dijalankan oleh sekretaris daerah dan jajaran birokrasi di bawahnya. Sebagian besar keputusan operasional dibahas di tingkat internal, ujarnya dalam ruang pemeriksaan. Keterangan tersebut kemudian menjadi bagian penting dari rangkaian penyelidikan. Jika benar demikian, maka alur keputusan seharusnya bisa ditelusuri dengan jelas melalui struktur birokrasi yang ada. Namun setelah beberapa saksi diperiksa, muncul pernyataan lain yang tidak kalah menarik. Beberapa pejabat mengungkapkan bahwa kepala daerah lebih sering terlibat dalam kegiatan yang bersifat seremonial. Kehadirannya lebih banyak terlihat dalam acara peresmian proyek, pertemuan dengan masyarakat, maupun kegiatan publik lainnya. Sementara proses administratif seringkali ditangani oleh jajaran birokrasi di kantor pemerintahan. Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan baru. Jika sebagian besar keputusan teknis dijalankan oleh birokrasi di bawahnya, bagaimana peran sebenarnya dari kepala daerah dalam pengambilan keputusan anggaran? Untuk menjawab pertanyaan itu, tim penyelidik mulai menelusuri dokumen tambahan yang berkaitan dengan kebijakan strategis pemerintah daerah. Semakin banyak dokumen yang kami pelajari, semakin jelas terlihat bahwa setiap perubahan anggaran tetap membutuhkan persetujuan di tingkat pimpinan. Artinya, setiap keputusan besar tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pihak yang memiliki kewenangan tertinggi. Saya menutup berkas terakhir yang baru saja kami periksa. Penyelidikan yang awalnya hanya berangkat dari laporan audit, kini mulai mengarah pada pusat pengambilan keputusan di pemerintahan daerah. Dan dari seluruh nama yang muncul dalam dokumen tersebut, satu sosok tetap berada di posisi paling atas dalam struktur kekuasaan itu. Penyelidikan yang berlangsung beberapa waktu akhirnya sampai pada tahap penting. Setelah memeriksa sejumlah dokumen dan meminta keterangan dari berbagai pejabat pemerintah daerah, tim penyidik memutuskan untuk memanggil kepala daerah sebagai pihak yang perlu memberikan klarifikasi. Langsung, langkah tersebut bukan keputusan yang diambil dengan terburu-buru. Setiap dokumen yang kami pegang telah diperiksa secara berlapis, memastikan bahwa pemanggilan dilakukan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Ruang pemeriksaan siang itu terasa lebih tenang dari biasanya. Beberapa penyidik duduk di belakang meja, menyiapkan berkas yang akan digunakan dalam proses tanya-jawab. Ketika kepala daerah itu memasuki ruangan, suasana berubah menjadi lebih serius. Ia datang dengan sikap yang terlihat tenang, didampingi oleh kuasa hukum, serta beberapa staf yang menunggu di luar ruangan. Proses pemeriksaan dimulai dengan pertanyaan dasar mengenai perannya sebagai pimpinan pemerintahan daerah. Sebagaimana lazimnya prosedur penyelidikan, setiap jawaban dicatat dengan teliti oleh tim penyidik. Pada awalnya, penjelasan yang diberikan terdengar normatif.
Ia menyampaikan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, namun ketika pertanyaan mulai mengarah pada sejumlah keputusan anggaran yang ditemukan dalam laporan audit, jawaban yang muncul justru berbeda dari perkiraan. Dalam keterangannya, ia menyampaikan bahwa latar belakangnya bukan berasal dari dunia birokrasi. Ia mengaku sebelumnya dikenal sebagai seorang musisi yang kemudian terjun ke dunia politik. Karena itulah, menurut pengakuannya, banyak aspek teknis pemerintahan yang tidak sepenuhnya ia pahami secara mendalam. Pernyataan tersebut kemudian diikuti dengan penjelasan lain. Ia mengatakan bahwa sebagian besar urusan administratif pemerintahan sehari-hari telah diserahkan kepada jajaran birokrasi, khususnya kepada sekretaris daerah dan para pejabat struktural di lingkungan pemerintah kabupaten. Sebagai kepala daerah, ia mengaku lebih banyak menjalankan kegiatan yang bersifat seremonial, mulai dari menghadiri acara masyarakat, meresmikan proyek pembangunan, hingga menjalankan agenda yang berkaitan dengan hubungan dengan warga. Pernyataan itu langsung dicatat oleh tim penyidik. Bagi publik yang mendengar penjelasan tersebut, alasan itu mungkin terdengar sederhana. Namun, bagi penyelidik yang telah mempelajari dokumen selama berhari-hari, pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan yang lebih besar. Sebab, selama penyelidikan berlangsung, nama kepala daerah tersebut tetap muncul dalam sejumlah dokumen yang berkaitan dengan keputusan penting sebagai pejabat yang memiliki kewenangan tertinggi di pemerintahan daerah. Setiap kebijakan strategis pada akhirnya tetap memerlukan persetujuan di tingkat pimpinan. Saya memandang berkas yang terbuka di meja pemeriksaan, penyelidikan ini belum sampai pada kesimpulan. Namun satu hal mulai terlihat jelas di balik alasan yang disampaikan di ruang pemeriksaan. Masih ada rangkaian keputusan yang perlu dijelaskan lebih jauh. Dan bagi tim penyidik, setiap keputusan itu harus ditelusuri hingga seluruh gambaran kasus benar-benar dapat dipahami secara utuh. Keterangan yang disampaikan di ruang pemeriksaan tidak serta-merta mengakhiri proses penyelidikan. Justru setelah pernyataan itu muncul, tim penyidik semakin memperdalam penelusuran terhadap seluruh dokumen yang telah dikumpulkan. Dalih? Tidak. Memahami birokrasi karena latar belakang sebagai musisi menjadi salah satu bagian penting dari berita acara pemeriksaan. Namun, bagi penyelidik, pernyataan tersebut harus diuji dengan fakta administratif yang tercatat dalam dokumen pemerintahan. Saya meminta tim kembali menelusuri arsip keputusan yang berkaitan dengan proyek-proyek yang sebelumnya tercantum dalam laporan audit. Puluhan berkas dibuka kembali. Setiap halaman diperiksa dengan teliti, mulai dari surat pengajuan anggaran, berita acara rapat, hingga dokumen persetujuan yang dikeluarkan oleh pimpinan daerah. Dari proses itu, terlihat sebuah pola yang semakin jelas. Banyak keputusan penting yang pada akhirnya tetap membutuhkan persetujuan di tingkat kepala daerah. Dokumen-dokumen tersebut memuat tanda tangan resmi yang menjadi dasar pelaksanaan proyek. Hal ini berarti setiap perubahan anggaran yang terjadi tidak sepenuhnya berada di luar pengetahuan pimpinan pemerintahan daerah. Rizal kembali membawa sebuah map berisi salinan dokumen tambahan. Pak, ini beberapa keputusan perubahan anggaran yang disahkan di tingkat pimpinan, katanya, sambil meletakkan berkas di meja. Saya membuka dokumen itu satu persatu. Di dalamnya tercantum beberapa keputusan yang berkaitan dengan revisi nilai proyek. Perubahan tersebut terjadi setelah adanya rapat koordinasi internal di lingkungan pemerintah daerah. Jika merujuk pada struktur birokrasi, keputusan seperti itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya proses persetujuan yang jelas. Di titik inilah penyelidikan mulai memasuki fase yang lebih serius. Dalih tidak memahami aturan pemerintahan mulai dipertanyakan oleh fakta-fakta administratif yang tertulis di atas kertas. Apalagi jika melihat perjalanan karier politik yang telah dijalani selama bertahun-tahun. Dalam rentang waktu yang panjang tersebut, seseorang yang berada di lingkungan pemerintahan seharusnya memiliki pemahaman mengenai tanggung jawab jabatan yang diemban. Penyelidikan kemudian diperluas dengan memeriksa sejumlah pejabat lain yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa saksi menjelaskan bahwa setiap kebijakan strategis tetap dilaporkan kepada pimpinan daerah sebelum dilaksanakan. Keterangan tersebut
semakin memperkuat gambaran bahwa keputusan penting tidak berjalan tanpa sepengetahuan pihak yang berada di puncak struktur pemerintahan. Saya menutup berkas terakhir yang baru saja dibaca, rangkaian dokumen yang ada di depan. Saya kini membentuk gambaran yang jauh lebih jelas dibandingkan saat laporan pertama kali diterima. Kasus yang awalnya terlihat seperti kesalahan administratif sederhana kini berkembang menjadi penyelidikan yang menyentuh pusat kekuasaan di pemerintahan daerah. Dan di tengah semua dokumen tersebut, satu pertanyaan besar masih terus menggantung. Apakah alasan yang disampaikan di ruang pemeriksaan benar-benar mencerminkan kenyataan yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan di balik meja birokrasi? Penyelidikan yang dimulai dari sebuah laporan audit sederhana, akhirnya berkembang menjadi rangkaian pemeriksaan yang lebih luas. Setelah berbagai dokumen dipelajari, dan sejumlah pejabat dimintai keterangan, gambaran mengenai alur pengambilan keputusan di pemerintahan daerah mulai terlihat dengan lebih jelas. Setiap dokumen yang kami periksa menyimpan potongan cerita yang berbeda. Ketika potenggan-potenggan itu disusun bersama, terbentuk sebuah pola yang tidak lagi bisa diabaikan. Beberapa keputusan perubahan anggaran yang sebelumnya dianggap sebagai bagian dari proses administratif ternyata memiliki keterkaitan satu sama lain. Perubahan tersebut terjadi dalam periode waktu yang berdekatan dan menyangkut proyek-proyek yang bernilai besar. Tim penyidik kemudian menyusun seluruh dokumen itu dalam satu rangkaian kronologi, mulai dari pengajuan proyek, pembahasan di tingkat internal pemerintah daerah, hingga keluarnya persetujuan akhir yang memungkinkan proyek tersebut berjalan. Dari kronologi itu terlihat bahwa setiap tahapan memiliki prosedur yang jelas. Namun, di balik prosedur tersebut, terdapat keputusan-keputusan yang memunculkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangannya dalam struktur pemerintahan daerah. Kepala daerah merupakan pihak yang memiliki kewenangan tertinggi dalam banyak kebijakan strategis. Oleh karena itu, setiap keputusan penting pada akhirnya tetap berkaitan dengan posisi tersebut. Pernyataan yang sebelumnya disampaikan di ruang pemeriksaan mengenai ketidaktahuan terhadap aturan birokrasi kembali menjadi bahan pembahasan di antara tim penyidik. Bagi kami, penyelidikan bukan hanya tentang mencari kesalahan. Proses ini juga bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan publik dijalankan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, fakta yang muncul dari dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa sejumlah keputusan penting tidak bisa dilepaskan begitu saja dari tanggung jawab jabatan. Rizal meletakkan satu berkas terakhir di atas meja. Semua data yang kita kumpulkan sudah tersusun. Pak, katanya dengan nada serius. Saya memandang tumpukan dokumen yang kini memenuhi ruang kerja. Perjalanan penyelidikan ini memperlihatkan bagaimana sebuah laporan kecil dapat membuka rangkaian fakta yang jauh lebih besar. Dari angka-angka dalam laporan audit hingga keputusan-keputusan yang tercatat dalam dokumen resmi pemerintahan. Bagi publik, kasus seperti ini mungkin hanya terlihat sebagai berita yang muncul sesekali di media. Namun bagi penyelidik, setiap dokumen adalah potongan kebenaran yang harus disusun dengan hati-hati. Saya menutup berkas terakhir itu perlahan. Proses hukum masih akan berjalan, dan berbagai fakta lain kemungkinan akan terus terungkap seiring berjalannya waktu. Tetapi satu hal sudah menjadi pelajaran penting dari penyelidikan ini. Dalam pemerintahan, setiap jabatan membawa tanggung jawab yang tidak bisa dihindari. Dan ketika keputusan telah tercatat dalam dokumen resmi negara, alasan apapun yang disampaikan pada akhirnya akan diuji oleh fakta yang tertulis di atas kertas.